Halo teman-teman. Halo Hai. semuanya. Halo, selamat datang di channel Ngobrol Buku. Kali ini bareng saya Aci Hartoyo. Ini adalah channel baru yang mengulas tentang buku-buku favorit bacaan kalian semua yang bisa di-sharing di channel ini. Nah, kali ini saya mau mengulas buku tentang The Richest Man in Babylon. Ini bukunya seperti ini. Oke, kelihatan nggak? Oke, ini karyanya Josh S. Clason. Sebenarnya ini buku lama yang udah terbit sejak 1928, jadi udah hampir seabad. Buku klasik, ceritanya tentang bagaimana orang-orang di Babilonia itu mengelola aset mereka supaya mereka bisa makmur selamanya. Buku ini adalah buku yang mengajarkan tentang cara mendapatkan, mempertahankan, dan mengembangkan kekayaan yang paling inspiratif dari orang-orang yang di Babilonia pada zamannya. Kita tahu kan orang-orang Babilonia itu terkenal kaya dan sukses pada zamannya, dan mereka bisa menguasai aset-aset yang mereka kelola. Sebenarnya yang menarik dari buku ini adalah jalan ceritanya yang sangat sederhana, seperti dongeng, simple, jadi nggak berbelit-belit seperti kebanyakan buku keuangan atau buku investasi. Dan ini cocok banget dibaca buat kalian para pemula yang ingin belajar tentang keuangan. Pelajaran pertama dari buku The Richest Man in Babylon ini adalah mengajarkan kita bagaimana membayar diri sendiri sebelum membayar orang lain. Maksudnya gimana nih? Jadi gini, biasanya kan kalau pekerja itu mereka seringkali mendapatkan gaji dan akhir bulan mereka selalu menghabiskan untuk membelanjakan segala keinginan yang belum terpenuhi. Jadi ibaratnya habis gajian mereka tuh habis uangnya. Mereka tidak pernah menghargai diri sendiri dengan membayar diri sendiri. Nah, di sini kita diajarkan setelah gajian, biasakan untuk membayar diri sendiri sebelum membayar orang lain. Kita lakukan rumusan pengeluaran kita adalah pendapatan orang lain. Jadi misalkan gini, kalau kalian ingin menghargai diri sendiri setelah gajian, bayar diri kita dengan gaji kita minimal 10% dari penghasilan kita. Jadi misalnya kalau kita gajian 5 juta nih sebulan atau 10 juta, kita dianjurkan untuk membayar diri sendiri minimal 500.000 atau 1 juta sebelum kita membelanjakan hasil gaji yang kita peroleh. Pelajaran kedua dari buku The Richest Man in Babylon ini adalah membuat uang bekerja untuk kita. Maksudnya gimana nih? Nah, biasanya konsep ini sudah diterapkan oleh banyak orang yang khususnya investor ya. Bagaimana membuat uang itu bekerja untuk dirinya. Membuat passive income. Jadi misalkan gini, setiap bulan kita menyisihkan uang 1 juta sampai 2 juta atau 5 juta atau berapapun itu. Uang itu akan kita simpan dalam bentuk aset yang bisa menghasilkan, maksudnya yang bisa menghasilkan. Jadi misalkan bisa ditaruh di saham atau deposito atau sesuai dengan goals keuangan kita. Jalan yang ketiga dari buku The Richest Man in Babylon ini adalah mengajarkan kita untuk berinvestasi di pengetahuan. Investasi kan tidak hanya dalam bentuk uang atau aset saja, tapi salah satunya adalah berinvestasi dengan mengupgrade diri kita, skill kita, apa sih sebenarnya yang bisa kita belajar. Pelajaran keempat dari buku The Richest Man in Babylon ini adalah mengajarkan kita untuk hidup sederhana di bawah kemampuan kita. Maksudnya apa nih? Jadi gini, misalkan gini ya, kita gaji 5 juta, tapi pengeluaran kita setiap bulan lebih dari 5 juta atau misalkan 6 juta, 7 juta. Nah, sisa lebihnya itu dari mana? Pasti kita akan dapatkan dari, kalau nggak ngutang ya dari bantuan dari orang lain. Artinya kita hidup di atas sesuai kemampuan kita. Karena kemampuan kita hidup dengan pengeluaran maksimum. Kalau 5 juta itu harusnya tuh 80% itu pengeluaran kita maksimal. Itu artinya sekitar 4 juta ya. 1 jutanya masih bisa diinvestasikan. Sementara kalau kita hidup dengan gaya hidup 6 juta per bulan, pastinya kita akan tombok terus nih, nggak pernah akan bisa mengumpulkan aset. Pelajaran yang terakhir dari buku The Richest Man in Babylon ini adalah bagaimana kita sukses mengelola aset. Caranya ya salah satunya adalah dengan diversifikasi. Kita diajarkan untuk tidak meletakkan telur dalam satu keranjang. Supaya apa? Supaya kalau itu telurnya pecah, nggak pecah semuanya.
Itu adalah pelajaran yang kelima atau pelajaran terakhir. Buat kalian yang pengen belajar tentang bagaimana mengelola aset dan investasi, coba baca buku ini ya, recommended banget. Oke, itu saja sharing hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Dadah.